Shalom Betani Sydney dimanapun saudara berada, selamat pagi dan selamat bergabung di dalam ibadah online Betani Sydney. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan ada atas setiap kita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, umat-umat menang, umat-umat yang diberkati Tuhan, umat-umat yang mengalami kebaikan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mari sama-sama goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri. Mari puji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. Haleluya, mari sekali lagi. Mari yang wanita katakan kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari ganti yang pria katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Sama-sama katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Haleluya, katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan syukur. Syukur bagimu Kami
kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur. Syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala hormat Bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Amin. Selamanya. selamanya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mazmur 5 ayat 11 sampai 12 mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, sebab Engkau menaungi mereka, dan Engkau akan memberkati orang-orang yang benar, dan Engkau akan menaungi mereka. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, Kau gunung batuku, Kau kota bentengku. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang
janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yang percaya kalau Dia adalah Tuhan yang benar, mari sorakan haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Sorak-sorai pujian yang terbaik hanya buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Korban yang terbaik hanya buat Engkau ya Bapa. Shikaralabata karalabaya syaralabata karalabaralaba. Kuriaralabata karalabaralabaralabaralaba. Kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih-Mu. Kami berterima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikaralabata karalabaralabaralabaya shananamu. Haleluya. Kami sembah, kami cintai rumah kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Yes Lord. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari saya undang jemaat Tuhan sendiri nyanyikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak
Tetapi Dia berjanji, Dia akan berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes, mari angkat tanganmu, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi, jangan pernah. Mari nyanyikan pujian ini saudara, sampai telingamu mendengar, sampai jiwamu percaya. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Masih ada harapan, masih ada Tuhan. Benar, yes Lord. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat, masih ada mukjizat saat kau mengangkat tangan dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kehilangan harapan. Bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Iya. Mukjizat Tuhan
kami percaya Kau tak pernah lepaskan kami Tuhan. Shikaralaba takaralaba nalamaralaba yashi. Thank you Jesus. Mukjizatmu masih ada bagiku, masih ada dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Oh thank you Lord. Oh thank you Lord. Jika ada hari-hari ini, mungkin di antara kita sudah hampir putus harapan. Ada di antara kita yang sudah hampir menyerah. Ada di antara kita yang tidak tahu ke depannya lagi seperti apa. Mari biar pagi hari ini hanya antara engkau dengan Bapa. Percaya bahwa Dia mengerti bahasa tetesan air matamu. Percaya bahwa Dia mengerti semua keluhan yang tidak terucapkan sekalipun. Dia yang menampung air matamu dalam kirbatnya. Dia yang memperhitungkan segala sesuatunya. Mari pagi hari ini jangan berdiam diri saudara. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam penyembahan. Ada mukjizat. Masih ada Tuhan. Mari hari ini tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka Dia yang akan membuat wajahmu berseri-seri dan engkau tidak akan mendapat malu. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu dan mulai sembah Tuhan. Sembah sampai engkau dapatkan Tuhan pagi hari ini. Sembah dan katakan kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Kau kekuatan, Kau perlindungan, Kau keselamatan kami Tuhan. Kau sukacita kami Tuhan. Kau kebenaran kami. Kau harapan hidup kami Tuhan. Kami takkan menyerah. Kami takkan menyerah. Sebab ada Tuhan. Sebab masih ada Tuhan. Sebab masih ada pekerjaanmu. Sebab masih ada mukjizatmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Shinanamaya ralamaya shananamo. Shikaralalamaya shananamo. Haleluya. Shikaralalamaya shananamo. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Takkan Kau tinggalkan kami. Takkan Kau lepaskan kami. Takkan Kau telantarkan kami. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang sungguh baik Tuhan. Kau Bapa yang amat baik Tuhan. Oh Jesus. Shikaralabatakalalabaya nayanamaya sharalabaralabaralabab.
shikaralabata karalabaya shidadadadadadamaya shiralalalaba. Shidadadadadamaya shikaralabata karalabaya shi. Shikaralabata karalabaya shana. Thank you, Jesus. Shikaralabata karalamaya shi. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mukjizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan. Katakan aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mukjizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Tak pernah ku ragukan karya-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Mukjizat-Mu nyata di hidupku saat aku percaya. Tak pernah ku ragukan karya-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Mukjizat-Mu nyata di hidupku saat aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mukjizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Tak pernah ku ragukan karya-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Mukjizat-Mu nyata di hidupku saat aku percaya.
segala yang telah kau sediakan bagiku. Namun ku kan tetap percaya sampai sesuatu terjadi. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolong. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu masih ada buat setiap kami. Benar Tuhan, ajaib kasar. Katakan sekali lagi, angkat tangan-Mu. Jadikan ini deklarasi iman-Mu pagi hari ini. Benar Tuhan, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mukjizat-Mu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan. Mari terus beri sorak-sorai kemuliaan sebagai tanda umat-umat pemenang, umat-umat yang percaya akan mukjizat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan kami percaya mukjizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Kami tahu keadaan kami tidak akan membungkam kami. Kami akan terus memuji, kami akan terus memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu satupun yang gagal. Kami percaya Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau ajaib. Kami klaim semua janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau mulia. Mari sama-sama umat-umat pemenang, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Thank you Bu Helena dan Bethany Sydney Worship Team. Alangkah baiknya bisa memuji, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Kenapa saya berkata baik untuk membesarkan nama Tuhan? Saya ketahui Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan itu besar, Dia bertahta di atas pujian kita. Persoalan yang kita alami, penderitaan, masalah kita itu semakin kecil dan Tuhan itu semakin besar. Oh haleluya! God is good all the time and all the time God is good. Jika saudara ibadah melalui live YouTube, saya mau saudara tulis di live chat, God is good all the time. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, tulis di komen, God is good all the time. Jika Bapak Ibu tidak bisa tulis, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, God is good all the time. Saudara-saudaraku, Tuhan itu baik sepanjang waktu. Setiap saat Dia baik. Saya jadi teringat Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Artinya kebaikannya itu sama, tidak pernah berubah. Dia baik kemarin, Dia luar biasa kemarin. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan di masa-masa yang lampau. Kalau saudara angkat tangan, kalau saudara percaya itu karena kebaikan Tuhan, saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, Dia baik, Dia tetap baik hari ini, dan Dia akan tetap baik untuk selama-lamanya. Dia setia kemarin, Dia setia hari ini, dan Dia setia sampai selama-lamanya.
Kesetiaannya, kemurahannya tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. God is good all the time and all the time. God is good. Amin. Salam 1000 berkat buat semua saudara. Saya mau menyambut semua saudara, selamat datang. Kita masih di ibadah raya Bethany Sydney at Home. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus, minggu yang ke-22 kalinya kita hanya bisa ibadah online. Terima kasih sudah join ibadah online ini. Kami mengasihi saudara, kami mencintai saudara, dan kami sudah kangen sekali untuk bertemu dengan saudara. Itu sebabnya kami mengingat saudara di dalam doa. Pak, kapan kita bisa ketemu? Kapan kita bisa kembali ke Powerhouse Museum? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, tetapi kami sudah memutuskan sampai Minggu 6 September Father's Day kita akan ibadah online saja. Pak, apakah bisa setelah Father's Day kita tatap muka? Saya belum tahu, ya, mengingat keadaan di Victoria, mengingat ada yang berkata, Pak, di New Zealand sekarang tiba-tiba ada local transmisi dan mereka sekarang lockdown, dan bagaimana dengan tempat kita, Pak, kok tidak ada tanda-tanda menuju zero local transmisi. Tetapi ada yang berkata, Pak, Indonesia sudah bikin vaksin. Berapa hari yang lalu saudara mungkin mendengar beritanya, ya, ada 1000 orang volunteer untuk dicoba dan katanya sudah sukses. Rusia juga berkata demikian. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tetapi pengharapan kita, iman kita bukan kepada vaksin, bukan kepada manusia. Saya teringat Mazmur pasal 20 ayat yang ke-8 berkata demikian, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Some trust in horses, some trust in chariot. Karena pada saat itu kalau mereka berperang, kalau mereka dalam keadaan yang sukar, mereka harus menghitung berapa kuda mereka, berapa chariot atau kereta mereka, pahlawan mereka. Tetapi Daud berkata, kita tidak mengandalkan kuda, kita tidak mengandalkan kereta, kita percaya kepada Tuhan. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Jika engkau percaya kepada manusia, engkau akan rebah dan jatuh. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita akan tetap bangun, berdiri, dan tetap tegak. Katakan amin. Saya mau saudara tulis di live chat YouTube supaya kita tahu saudara terima message ini. Katakan, aku percaya kepada Tuhan di live chat. Saudara bisa tulis di Facebook atau di komen Facebook bagi yang ibadah melalui Facebook, aku percaya kepada Tuhan. Bagi yang tidak bisa tulis, taruh kedua tangan saudara, ucapkan dengan suara yang keras. Saya tahu saudara hanya ibadah di rumah saudara masing-masing, sehingga kita tidak malu lagi. Kita ucapkan, aku percaya kepada Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentu ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama yang saya mau ingatkan adalah warta gereja. Warta gereja kita online, ada di dalam website, ada di dalam WhatsApp group. Saudara-saudaraku, saya mau saudara perhatikan warta gereja, karena di situ ada semua pengumuman kita yang ada ringkasan khotbah, ada renungan, ada suara redaksi. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa itu adalah bagian yang paling favorit saya. Kenapa? Karena saya tahu yang menulis adalah rekan-rekan dari Bethany Sydney. Ya, Pak Nathan selalu meroster timnya dari tim Warta bergantian untuk menulis, sehingga saya tahu itu datang daripada jemaat, saudara-saudaraku, ya. Kalau renungannya itu diambil dari gereja pusat, tetapi suara redaksi itu ditulis dari jemaat, sehingga saya tahu. Dan yang luar biasa hari ini, saudaraku, sangat surprise buat saya, karena judulnya surat redaksi adalah surat pengampunan untuk Onesimus, ditulis diambil dari teks kitab Filemon.
jarang sekali ini dikhotbahkan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, siapa itu Onesimus? Baca sendiri di dalam warta gereja, ya. Pengumuman yang kedua, pastikan saudara ada di grup WhatsApp kita, sosial media, Facebook, Instagram, supaya saudara bisa mengikuti acara gereja, khususnya 6 September adalah Father's Day. Ada banyak acara di sana. Saya berharap saudara bisa partisipasi, mengirimkan videonya karena kita masih ibadah secara online. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan pelayanan diakonia, saudara bisa menghubungi ketua FA saudara masing-masing. Dan hari ini adalah minggu yang ketiga, kita ada perjamuan kudus di dalam bahasa Inggris. Jadi saudara siapkan anak-anak remaja saudara supaya bisa join orang tuanya, atau bisa bersama dengan saudara di ruang tamu. Siapkan emblem, siapkan minumannya saudaraku, dan kemudian roti atau cracker sebagai simbol tubuh dan darah Kristus Yesus. Puji Tuhan. Pengumuman selanjutnya adalah sekarang tiba saatnya untuk kita memberi. Dan ketika kita memberi, kita menabur, mengembalikan persepuluhan kita hanya bisa dilakukan secara online. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, terima kasih banyak. Thank you very much saudaraku. Saya dikuatkan. Saya berkata bahwa saudara itu adalah jemaat yang sangat murah hati, dan terima kasih banyak. Ya, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak gereja tutup, persekutuan tutup, banyak pendeta, penginjil, nabi kehilangan jadwal, saudaraku. Ya, kami hanya bisa melayani sekarang lewat Zoom. Ya, seperti minggu kemarin ini, dalam satu minggu saya berkhotbah 2 kali di dalam Zoom. Jadi banyak gembala, pendeta-pendeta itu saling bertanya, bagaimana dengan pendapatan gerejamu? Turun berapa? Ada yang berkata tinggal 15%, ada yang berkata tinggal 20% dan lain sebagainya. Tetapi saya mau berkata untuk Bethany Sydney at Home, saya dikuatkan. Setiap kali saya lihat warta, saya bilang, wow, ini jemaat yang cinta Tuhan. Ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh hatinya ada di dalam Tuhan, sehingga hartanya pun, sehingga mereka pun masih memberi dan mengingat pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak untuk saudara yang sudah menabur, yang sudah transfer. Mari kita berdoa, sebab saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat Bethany Sydney at Home. Mereka sungguh setia, sungguh murah hati di dalam pelayanan penaburan ini, mendukung pekerjaan Tuhan di Bethany Sydney. Hamba berdoa Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Ketika mereka memberi, mereka akan diberikan kembali oleh Tuhan. Dan hamba berdoa supaya ketika Tuhan mengembalikan kepada mereka adalah suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan mereka, ya Tuhan. Hamba berdoa seperti Paulus berdoa dalam kitab Filipi pasal yang ke-4. Ketika Paulus berkata, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu, persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Paulus berdoa di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-19, dan hamba berdoa yang sama untuk jemaatmu. Mari saudaraku, jika saudara percaya, buka kedua tangan saudara. Biarlah hamba ini mendeklarasikan, Allahku akan memenuhi, akan mencukupi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Oh, haleluya. Sekarang tiba saatnya kita memasuki perjamuan yang kudus, dan saya akan memulai berbicara di dalam bahasa Inggris. Shalom, good to see you all, especially the awakened team, our teenager, our Joshua generation. Even I cannot see you, but I know that you are joining your family with your parents, with your brother, with your sister to this service. And let us prepare ourselves as we enter the Holy Communion. But before we do that, I want to read one scriptures from the Revelation chapter 12 verse 11. Only one scriptures, and I'm reading from the New King James Version. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word
of their testimony, and they did not love their lives to the death. Oh, hallelujah. The Bible clearly says that the saints, you and I, the Christian, the children of God, that we will overcome, that we will triumph over him. Who is him in the scriptures? Him in this scriptures is referring to Satan, to devil. So if you look at the scriptures before this passage, it's referring to the great dragon, the serpent, the power of darkness. And the Bible clearly mentioned that you and I, we will overcome, we will defeat the power of darkness, the devil, the Satan. Not by bomb, not by the carnal weapon, but the only weapon that can defeat the devil. The Bible says only the blood of the Lamb. Oh, hallelujah. And this is the guarantee: with the blood of Jesus Christ, we will conquer, we will overcome the devil. Let me give you illustration, okay? Remember at the Old Testament where the people of Israel, they have to live in Egypt as slave for 400 plus years. And I want to tell you that the people of Egypt, they will never guess that actually the slave people like the people of Israel can conquer their mighty military strength only through the sacrifice of a lamb. They will never guess that. They will never understand it. Because the people of Israel, they do not have any weapon. They only a slave. While the Egyptian has the mighty, powerful army. And they are the strongest at that point of time. You see. And finally, they are all defeated only because of a lamb. That is why, my brother and my sister, it's the same thing. It's happened in the New Testament that Satan could never have guessed that actually the Christ's death on the cross will destroy the Satan's power over the humanity. Surely Satan thought when Jesus Christ died on the cross, Satan thought that, oh, we won, but actually it's not. Because of the sacrificial lamb of Jesus Christ actually destroy the power of darkness, destroy Satan, and destroy the power of sin. And then if you look at that story, actually it's very clear the instruction for the Israel to be spared from the passing over of the death angel is very clear, the instruction that you need to sprinkle the blood of the lamb on top of the doorpost and then on the side of the door of your homes. And then if you look at that carefully, this is really make the form and the shape of the cross, my brother, my sister. So let me tell you this. The people of Israel or the people of Egyptian, they surely will lose the firstborn son when they fail to apply the blood, when they fail to accept the sacrificial lamb, you see, and then they experience death. So it's the very same thing. The truth is that every human being, we will lose in sin, we will fail to achieve heaven if we don't accept God's sacrifice that found in Christ. It is not religion that will save you. It is not even the church membership of Bethany Sydney that will save you. Not the baptism that will save you. Not the education that can save you. Not even the technology. Not even the vaccine will save you. Let me tell you that only the Lamb of God can save you. And only when you and I take Jesus Christ into our life and apply the blood of His sacrifice, that we will find the eternal life. Amen, amen, amen. Pastor, how I apply the blood of Christ? Holy Communion is the symbol, is the
is our attitude, is our faith to believe, to apply Jesus Christ. We accept you, we believe you. Let us enter the Holy Communion, my brother and my sister. And then if you can, let us all stand, hallelujah, on your feet. I know wherever you are, I believe the power and the presence of the Holy Spirit will touch you. Oh, hallelujah, in the name of Jesus. Let us lift up the bread on high, on your right hand. Hallelujah. Oh, Rabakashikita Karabakashata Karabakashata Karab. Let us all pray in tongue. Hallelujah. Kurabakashata Karabakashata Karabakashata Karab. My brother and my sister, we overcome the power of the darkness because of the blood of the Lamb, the sacrifice of Jesus Christ. So open your spirit and receive the word of the Lord. For I received from the Lord Jesus that which I also delivered unto you, that our Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he blessed and he broke it. He gave it to his disciple and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." My brother and my sister, the beloved of God, the bread which we break, it symbolizes our faith declaration, our communion with the body of Christ. If you believe, everybody say amen. Let us all partake together in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, let us lift up the cup on high above our heads and put our other hands in our heart as the symbol, with all our heart, with all our strength, with all our mind. Put it in your heart, because that is the dwelling place of the Holy Spirit. Open your heart and receive the word of the Lord. In the same manner, our Lord Jesus also took the cup after supper and gave thanks, gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. For this cup is the new covenant in my blood, which is shed for many for the remission of sin. This do as often as you drink it in remembrance of me." My brother and my sister, the beloved of God, the cup of blessing which we bless, it symbolizes our faith declaration, our communion with the blood of Christ. If you believe, everybody say amen. Let us partake together in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us open our hands. Hallelujah. 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 I bow down under your glorious cross. You open your arms to show wondrous love, priceless salvation has brought me to your throne. Thank you, Lord Jesus, for your sacrifice on the cross in Calvary. Thank you, Lord, for the priceless salvation. Thank you that right now we are the children of God. We are saved. Thank you, Jesus. And everybody say amen, amen, and amen. Please be seated. Hallelujah. And the awakened team, please, before I dismiss you, if in the church when I say you are dismissed, you all can go to PLC room and start your service. But please, hallelujah, before I dismiss you, I want you to see in the screen, because there is actually a Sunday service for the Awaken in English via Zoom. You can see below this, there is a meeting ID and the password. I got it from Sister Catherine. So make sure that every Sunday you also join the service of the Awaken in English. Okay, we love you. Now you can dismiss. God bless you. Oh, amen, amen, amen.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini adalah spesial ya. Dengan kita ibadah secara online, kita bisa dilayani oleh hamba Tuhan walaupun tidak ada di kota Sydney. Dan hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua sudah kenal ya, yaitu Pastor John Panggabean dari Bethany Batam. Bethany Sydney at Home. Saya mau saudara bantu saya untuk menyambut hamba Tuhan ini. Tulis di live chat YouTube, "Welcome Pak John di kota Sydney," begitu. Saudara yang ibadah melalui Facebook Live bisa tulis di komen Facebook, "Selamat datang Pak John di kota Sydney," atau "Selamat datang di kota Sydney lagi." Ya, saya percaya bahwa Pak John ini seorang yang diurapi oleh Tuhan dan membawa pesan, bukan pesan yang biasa, pesan yang khusus. Ya, oleh sebab itu Bethany Sydney, mari kita buka hati, mari kita menjadi Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan waktu ini kepada Pak John dari Batam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bethany Sydney at Home, bertemu kembali dengan saya dalam ibadah ini. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dan menyapa Bapak Ibu walau secara virtual, tapi saya berterima kasih untuk bagian ini. Kita bertemu kembali. Bapak Ibu, sesungguhnya kurang adil rasanya karena Bapak Ibu bisa melihat saya, tapi saya nggak bisa menyaksikan Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu, seperti biasa kalau kita bertemu dalam ibadah, bisa bercengkrama bersama, tapi oleh karena kendala dari COVID, biarlah walaupun hanya melalui virtual seperti ini, kita tetap bisa bertegur sapa melalui kebenaran firman Tuhan yang kita mau dengar bersama-sama. Baik Bapak Ibu, Bethany Sydney at Home, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, Allah berdaulat memelihara umatnya. Itulah tema kita atau judul pokok renungan yang kita akan gumuli beberapa menit ke depan. Sekali lagi, Allah berdaulat memelihara umatnya. Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, yang selalu sanggup memelihara umatnya. Dan hari ini kita akan merenungkan tema itu bersama-sama, biar ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita, dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan ibadah ini. Baik, kita ambil dari Ayub 39 ayat 1 sampai 40. Satu pasal ini Bapak Ibu saya akan membacakan dengan cepat, Bapak Ibu di rumah menyimaknya. Ayub 39, firman Allah berkata, "Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan, atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar, atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang, ringkiknya yang dahsyat mengerikan? Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang.
Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak diulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertian muka burung elang terbang mengembangkan sayapnya menuju ke selatan, atau perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati, anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, pokok pikiran yang kita akan gumuli bersama-sama. Allah berdaulat memelihara umatnya. Itulah tema kita. Bapak Ibu, waktu kita membaca ayat-ayat ini, sebuah kitab syair, bagaimana Bapak Ibu membacanya? Kita pusing. Kita nggak mengerti apa maksud ayat-ayat ini tentang burung unta, lembu, sapi, lalu rusa beranak, burung raja wali, kuda. Kita bingung. Seperti kebun binatang yang sedang didaftarkan dalam teks ini. Kita akan merenungkan bersama-sama kitab syair ini Bapak Ibu. Kita coba mendekati apa maksud dari teks ini dituliskan kepada kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya akan mengulangi. Allah berdaulat memelihara umatnya. Tahukah Bapak Ibu, bahwa ada pertanyaan yang sulit di dunia ini yang diajukan baik oleh orang ateis yang tidak percaya Allah, ataupun anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan penderitaan hidup. Pertanyaan ini menjadi begitu penting. Kenapa Bapak Ibu? Ada banyak orang di dunia ini menjadi ateis bukan karena mereka tidak bisa melihat Allah. Mereka murtad bukan karena tidak tahu bahwa Allah itu ada. Tapi tahukah Bapak Ibu kenapa banyak orang mundur dari Tuhan sampai kemudian menjadi ateis? Oleh karena penderitaan. Oleh karena penderitaan ada di dunia ini sehingga banyak orang kemudian menyangkal Allah itu ada. Dan kita bersyukur dari 66 kitab yang kita miliki, ada kitab Ayub yang memberi jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang mengapa ada penderitaan jika ada Allah. Bapak Ibu, dua pertanyaan ini yang sulit yang sering diajukan. Yang pertama, jika Allah mengasihi umatnya, mengapa umatnya menderita? Ya, jika Allah mencintai umatnya, mengapa umat yang dicintai harus mengalami penderitaan yang menyakitkan? Pertanyaan yang kedua yang selalu diajukan Bapak Ibu. Jika Allah memelihara umat yang dicintainya, mengapa umat yang dicintainya harus mengalami penderitaan? Bukankah Allah memelihara? Jika Allah memelihara, di mana pemeliharaannya? Kenapa penderitaan bisa hadir dalam hidup umat yang dikasihinya? Dua pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang rumit Bapak Ibu, sehingga ada orang-orang yang kemudian mundur dari Tuhan, menjauh dari Allah, bahkan berujung kepada ateis. Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini Bapak Ibu, bahwa Allah sungguh-sungguh berdaulat memelihara umatnya. Penderitaan terjadi oleh karena dosa masuk ke dalam dunia. Penderitaan tidak berasal dari Allah. Penderitaan bukan inisiatif Allah. Kejahatan dan semua tipu daya dosa bukan datang dari Allah. Itu harus kita ketahui bersama-sama. Nah, sebelum lebih jauh kita melihat Bapak Ibu, saya ingin membagi khotbah ini menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama, saya coba akan menerangkan Allah berdaulat. Apa artinya Allah berdaulat? Yang kedua, kita mau belajar tentang betapa pentingnya memahami tentang penderitaan. Yang ketiga, kita akan bagian terakhir yang kita akan renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Mengapa kita perlu merenungkan tentang penderitaan? Atau dengan kata lain, apa sih penderitaan yang paling menyakitkan? Itu bagian ketiga yang kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, apa sih artinya Allah berdaulat? Allah berdaulat artinya bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha tahu, Allah yang maha tahu ini, yang maha kuasa ini punya tujuan. Tetapi dia bukan hanya punya tujuan, dia punya semua kemampuan untuk memenuhi tujuannya, menggenapi tujuannya dengan sempurna. Dengan kata lain, begini Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa, Allah berdaulat, karena itu Allah tidak dapat gagal. Allah tidak bisa gagal. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali Tuhan punya tujuan,
Sekali Tuhan punya rencana, rencananya pasti tergenapi. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa membatalkan rencana Allah. Tidak ada satu dosa pun yang bisa menghambat tujuan Tuhan. Kelemahan-kelemahan manusia, sistem dunia yang telah rusak dan jatuh ke dalam dosa, tidak dapat menghentikan tujuan Allah. Karena Allah berdaulat. Sekali lagi, itulah sebabnya Allah tidak punya rencana kedua, rencana ketiga, rencana keempat. Allah tidak punya planning B, planning C, planning D. Allah cuma punya satu planning. Dan satu planning, satu tujuan itu pasti tercapai. Kenapa Bapak Ibu kita punya planning A, planning B, planning C? Karena kalau planning A gagal, kita akan berpindah kepada planning B. Kita punya cadangan. Kalau planning B gagal, kita punya planning C. Begitulah kita manusia, tapi Tuhan tidak begitu. Allah tidak dapat gagal. Karena itu Allah tidak punya planning B, planning C. Planningnya A, satu, pasti tercapai. Karena Allah berdaulat. Bapak Ibu, waktu kita baca kitab Ayub, Bapak Ibu, kitab Ayub sedang menceritakan tentang kedaulatan Allah. Bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah punya tujuan. Tapi kedaulatan dalam kitab Ayub bukan seperti yang saya katakan tadi. Di dalam kitab Ayub kita belajar, Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa dalam konteks memelihara umatnya. Allah itu berdaulat, Dia pasti bisa memelihara umatnya dan pasti berhasil dalam memelihara umatnya. Jadi kitab Ayub menceritakan tentang kedaulatan Allah di dalam memelihara umat kepunyaannya. Itu bagian pertama yang Bapak Ibu dan saya harus pahami ketika membaca kitab Ayub. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hal yang penting tentang penderitaan. Ingat baik-baik, penderitaan bukan sebuah kebaikan. Saya ulang, penderitaan pada dirinya sendiri bukan sebuah kebaikan. Enggak ada yang baik dari penderitaan. Semua kita menghindar dari penderitaan. Kenapa? Karena enggak ada yang baik dari penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyakitkan, penderitaan selalu menyakitkan dan membingungkan. Itulah sebabnya penderitaan itu sendiri pada dirinya sendiri tidak ada yang baik. Respon kita lah terhadap penderitaan yang bisa mendatangkan yang baik atau bisa mendatangkan yang buruk. Jadi respon kita yang penting. Tapi penderitaan pada dirinya sendiri tidak ada yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, penderitaan bukan suatu tanda kehidupan yang suci. Bukan. Kita tidak percaya kepada teologi penderitaan yang mengatakan begini, semakin menderita berarti semakin suci hidup kita sebagai anak Tuhan. Semakin kita sengsara, semakin kita sakit-sakitan, itu berarti semakin suci kehidupan kita. Tidak begitu Bapak Ibu, tidak. Penderitaan bukan tanda kehidupan yang suci. Perhatikan Ayub Bapak Ibu. Firman Allah memberitahu dalam pasal yang pertama, Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub punya 4 klaster. Hidupnya suci. Tapi perhatikan dia mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu penderitaan bukan tanda kehidupan yang suci. Ada banyak orang-orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang hidupnya suci, tapi tidak mengalami penderitaan yang begitu rupa. Mereka baik-baik saja. Anak-anak Tuhan di belahan dunia di tempat lain Bapak Ibu. Poin yang kedua perhatikan. Penderitaan bukan tanda kehidupan yang suci. Ada banyak orang menderita hidupnya tidak suci. Mereka menderita, mereka susah, mereka mengalami kesulitan dan hidupnya tidak suci. Jadi penderitaan bukan tanda kehidupan yang suci. Yang ketiga, penderitaan bukan cara memperoleh sesuatu dari Tuhan. Kita harus paham bagian ini Bapak Ibu. Jangan kita punya sistem nilai yang salah menganggap kalau saya menderita, maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada saya. Lalu Dia akan menjawab pergumulan saya, menjawab doa-doa saya. Oh, enggak begitu Bapak Ibu, enggak begitu. Penderitaan bukan cara memperoleh sesuatu dari Tuhan. Ayub sudah kaya raya, konglomerat di daerah Mesopotamia. Sebelum dia menderita, dia sudah sangat kaya raya. Perhatikan, bukan karena dia menderita lalu menjadi konglomerat. Bukan karena dia menderita lalu kemudian menjadi kaya raya. Bukan. Penderitaan bukan cara untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Bukan Bapak Ibu ya.
Karena itu kita harus paham bagian ini. Kadang-kadang ada anak Tuhan berpikir, semakin saya menderita, maka itu Tuhan akan berbelas kasihan lalu menjawab doa-doa saya. Itu tidak betul, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang Bapak Ibu harus pahami, penderitaan bukan cara untuk mengalahkan kedagingan. Kita semua masih hidup dalam daging. Daging punya keinginannya sendiri, firman Allah berkata begitu. Tapi penderitaan bukan cara untuk mengalahkan kedagingan. Kita nggak percaya kepada teologi amputasi atau teologi askese yang menganggap kalau kita menyiksa diri, menyiksa daging ini dengan cara bertarak, berpuasa, askese, menyiksa diri, bertapa di gua-gua, menjadi petapa suci di hutan. Lalu kita menganggap kalau kita bisa mengalahkan kehidupan kedagingan kita, maka kita akan menjadi suci. Kita berpikir kalau kita begitu menderita, kita hancurkan kehidupan daging ini, melalui penderitaan dan berbagai macam sarananya, kita kemudian menjadi hidup suci. Bukan, penderitaan bukan cara untuk mengalahkan kedagingan. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Di dalam gereja mula-mula ada yang namanya Bapak Origenes. Dia percaya kepada teologi amputasi. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia mengkebiri dirinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena nafsu birahinya yang besar, dia tidak bisa mengontrol dan mengendalikan. Kemudian dia kebiri dirinya. Pertanyaannya, setelah dia kebiri dirinya, apakah kemudian nafsu birahi hilang daripadanya? Tidak. Nafsu birahi itu adalah hormon yang ada dalam tubuh manusia yang menyatu dengan kita. Walaupun dikebiri alat kelaminnya, tidak berarti kemudian nafsu birahi hilang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, penderitaan bukan cara untuk mengalahkan kedagingan. Tidak sama sekali. Dan bagian terakhir di poin yang kedua ini Bapak Ibu, perhatikan. Penderitaan sedapat mungkin dihindari. Kristus juga menghindari penderitaan, kecuali kalau itu merupakan tuntutan kepatuhan kepada kehendak Bapanya. Tuhan Yesus menghindari penderitaan. Sekurang-kurangnya di Alkitab kita ketemu berulang kali Tuhan Yesus menghindar. Sebelum waktunya dia sampai ke salib, ada orang ingin membunuh dia, ingin merajam dia dengan batu sampai mati. Injil Yohanes mengatakan begitu, dia menghilang. Ada peristiwa ketika dia hendak didorong ke jurang, dilemparkan ke jurang. Yesus juga menerobos orang banyak lalu pergi menghilang. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedapat mungkin menghindari penderitaan. Kecuali kalau itu merupakan tuntutan untuk kepatuhan kepada kehendak Bapanya. Demikian Bapak Ibu dan saya. Kita sedapat mungkin menghindari penderitaan. Tapi kalau demi ketaatan kepada kehendak Bapa, demi kepatuhan kepada kehendak Bapa, maka sekalipun menderita, kita harus lebih tunduk kepada kehendak dan tuntutan Bapa di surga. Jadi kita tahu Bapak Ibu, ini hal penting tentang penderitaan. Sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk renungan dari firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi penderitaan selalu membingungkan. Penderitaan selalu membuat kita bingung dan kadang-kadang membuat kita tak berdaya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih penderitaan yang paling menyakitkan? Kita mau belajar 3 hal bagian dari firman Tuhan hari ini. Apa sih penderitaan yang paling menyakitkan? Yang pertama Bapak Ibu, penderitaan yang paling menyakitkan adalah penderitaan yang tidak diketahui penyebabnya. Kalau kita menderita, lalu kita tidak tahu apa penyebabnya, itulah penderitaan yang sangat menyakitkan. Kita cemas, kita nggak tahu alasan kenapa kita cemas. Kita bingung, kita nggak tahu kenapa kita bingung. Karena setiap kebingungan harusnya punya alasan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kita cemas, kita khawatir, kita nggak tahu alasannya kenapa kita cemas dan khawatir. Kita merasa sakit, tapi nggak tahu apa sebabnya kita merasa sakit. Perhatikan, penderitaan yang paling menyakitkan adalah ketika kita menderita, tapi kita tidak tahu apa penyebabnya. Perhatikan kitab Ayub, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kitab Ayub kita belajar, Bapak Ibu, kenapa penderitaan Ayub begitu menyakitkan? Karena dia nggak tahu alasannya kenapa dia menderita. Kalau kita tahu apa penyebab kita menderita, itu akan lebih mudah Bapak Ibu. Karena kita akan cari tahu, cari solusi. Kalau kita tahu penyebab dari sebuah penderitaan, kita lebih mudah untuk mendapatkan solusi sehingga penderitaan bisa berakhir. Tapi kalau ada satu penderitaan
Yang kita nggak tahu apa sebabnya kita menderita, itulah yang sangat menyakitkan. Bagi Ayub, kehilangan harta benda itu menyakitkan. Bagi Ayub, kehilangan anak itu menyakitkan. Bagi Ayub, kehilangan kesehatan, dicabut dari dia itu menyakitkan. Bahkan kehilangan istri yang dicintai itu sangat menyakitkan. Tapi yang paling menyakitkan, Ayub nggak tahu kenapa dia mengalami semua itu. Dia tidak tahu. Tuhan memuji dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Perhatikan Ayub ini Bapak Ibu. Dia tidak tahu kenapa dia menderita. Dia bertanya kepada langit. Tapi langit seperti terbuat dari tembaga. Langit membisu, surga diam 1000 bahasa. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak katakan apapun. Sampai kitab Ayub selesai pasal 42, Ayub tidak pernah diberitahu kenapa dia menderita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teman-temannya datang. Teman-temannya ingin menolong Ayub. Elifas, Sofar, Bildad. Datang dari negeri yang jauh, negeri mereka masing-masing. Mewakili orang-orang berhikmat di negeri mereka. Datang untuk menolong Ayub. Tetapi kemudian teman-temannya malah menjadi penghibur sialan, kata Ayub. Apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Coba perhatikan. Kadang-kadang penderitaan yang paling menyakitkan ketika kita menderita, kita nggak tahu apa alasannya, apa penyebabnya sehingga kita mengalami penderitaan tersebut. Ayub mengalami sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang paling menyakitkan sekali lagi. Bukan karena tubuhnya yang mulai rentah karena penyakit. Bukan karena kehilangan yang didapatkan. Itu menyakitkan Bapak Ibu. Tapi yang paling menyakitkan, dia terus bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan diam 1000 bahasa. Itu sebabnya kemudian Ayub mengalami sakit yang cukup sulit untuk bisa dijelaskan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub sekali lagi menderita dan dia tidak tahu apa sebabnya dia menderita. Inilah penderitaan yang tidak mudah. Kalau begitu Bapak Ibu, apa pelajarannya? Bapak Ibu dan saya di dalam hidup ini tidak semua ada jawabannya. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu menjadi sebuah misteri. Karena itu pelajaran yang penting dari kitab Ayub Bapak Ibu. Ketika kita mengalami penderitaan, kita nggak tahu apa alasan dan penyebab kok kita mengalami penderitaan ini. Kita nggak tahu kenapa harus menanggung, kenapa harus sekarang Tuhan, kenapa harus saya Tuhan, kenapa harus di saat-saat seperti ini. Ketika saya butuh Tuhan, malah penderitaan yang datang kepada saya. Kenapa harus ada wabah COVID? Karena wabah ini membuat kemudian usaha saya mengalami kesulitan. Pekerjaan saya jadi sulit, hubungan-hubungan saya tambah sulit. Di rumah kami mengalami tekanan yang luar biasa. Kita yang nggak tahu apa-apa. Ada orang di daerah negeri yang jauh sana salah makan karena omnivora. Segala macam dia makan sampai muncul kemudian wabah ini. Lalu kemudian saya yang nggak tahu apa-apa, saya harus mengalami penderitaan ini. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kok saya? Kok harus sekarang? Kenapa harus saya? Apa salah saya? Bapak Ibu, tidak semua dalam hidup ini ada jawabannya. Karena itu pelajaran yang paling penting. Ketika kita mengalami penderitaan yang paling menyakitkan. Apa itu? Penderitaan yang kita nggak tahu apa sebabnya. Mari kita belajar merangkul misteri. Jadilah anak-anak Tuhan yang belajar bisa merangkul misteri. Bahwa dalam hidup ini tidak segala sesuatu ada jawabannya. Kadang-kadang Tuhan tidak memberi jawab supaya kita belajar untuk rendah hati. Dan tunduk kepada kehendak Allah. Supaya kita belajar untuk selalu bersandar kepada Dia. Jika kita tahu segala sesuatu, kita tahu semua alasan, semua sebab kenapa kita mengalami ini, kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Jika kita tahu semuanya, Bapak, Ibu, dan saya akan berhenti menyembah Allah. Toh kita tahu semua alasan. Kita tahu semua penyebab. Jika kita tahu semua sebab akibat yang terjadi dalam hidup kita akan berhenti menyembah Allah. Kadang-kadang ada sisi-sisi misteri di mana Tuhan diam di sana. Dia tidak beritahu kepada Bapak, Ibu, dan saya, kenapa aku mengalami ini Tuhan. Aku jaga kesehatanku, aku jaga hidupku tertib, aku makan dengan rapi dan teratur, aku jaga sungguh-sungguh tubuh jasmani milik kepunyaan Tuhan ini. Tapi kenapa aku sakit? Diperiksa ke dokter, nggak tahu ada penyakit apa, tidak ada diagnosa apapun.
Semua baik-baik saja, tapi kita merasakan ada bagian-bagian yang tidak nyaman, yang tidak enak. Kita merasa ada sakit. Kita bingung. Kita tidak tahu kenapa harus anak kita yang mengalami itu. Anak kita orangnya baik, anak kita takut akan Tuhan, rajin pelayanan, kita bergumul bersama di keluarga, dalam mesbah keluarga, kita suka berdoa, baca firman. Tapi kenapa anakku mengalami ini Tuhan? Ada sisi-sisi misteri dalam hidup ini Bapak Ibu. Yang kita, Bapak Ibu dan saya harus belajar merangkul misteri. Ingat baik-baik, saya ulang. Penderitaan yang paling menyakitkan adalah waktu kita menderita, kita nggak tahu apa sebabnya kita mengalami itu. Apa kesalahan yang kita lakukan sampai kita mengalami itu. Ketika kita tidak tahu hal itu, mari Bapak Ibu dan saya belajar dengan rendah hati untuk merangkul misteri. Bagian ini yang Ayub kepleset. Makanya hampir dia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kemudian Tuhan datang dalam pasal yang kita baca tadi, pasal 39. Sebelum Ayub tergelincir dalam perkataan-perkataan yang berdosa, Bapak Ibu, Tuhan datang. Tuhan berkata kepada Ayub, "Sini kamu Ayub, mari kita berperkara. Jadilah laki-laki, berdiri di hadapanku." Lalu Tuhan mulai menginterogasi Ayub, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Ayub kelihatannya mulai sulit untuk merangkul misteri. Kenapa hartaku habis? Kenapa anak-anakku mati? Kenapa kesehatanku diambil? Kenapa istriku meninggalkan aku? Kenapa semua ini? Bapak Ibu, Ayub tidak pernah tahu. Sebelumnya Ayub tidak pernah tahu. Ada roh, ada kuasa kegelapan, ada iblis yang sedang menghadap Tuhan. Di dunia roh ada dialog. Di dunia nyata Ayub mengalami banyak sekali penderitaan. Dan Ayub gagal merangkul misteri. Hampir dia berdosa dengan mulutnya di pasal-pasal terakhir. Karena itu Bapak Ibu, Bethany Sydney at Home, saya mengasihi Bapak Ibu, saya ingin memberitahu kabar baik ini. Ingatlah baik-baik, jika engkau mengalami kesusahan hari-hari ini, mengalami kesulitan dan engkau nggak tahu kenapa harus engkau yang mengalami. Engkau nggak tahu alasannya kenapa harus aku yang menderita. Mari belajar merangkul misteri. Bapak Ibu, ingat perkataan saya di awal. Ada hamba Tuhan besar. Hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Pelayanannya luar biasa. Punya anak laki-laki. Lalu kemudian ketika anak ini bertumbuh besar dan dewasa, tiba-tiba anaknya didiagnosa sakit kanker. Bapak Ibu tahu, hamba Tuhan ini biasa pelayanan kesembuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Lalu kemudian berdoa untuk anaknya tidak sembuh. Lalu kemudian anak laki-lakinya mati, meninggal dunia Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini pahit luar biasa, lalu kemudian dia putuskan dia meninggalkan Tuhan. Dia merasa dalam pelayanan ada banyak orang disembuhkan, ada banyak orang mengalami mujizat. Tetapi ketika anaknya sendiri sakit, dia berdoa, anaknya tidak mengalami kesembuhan, malah mati, meninggal dunia. Mulai hari itu dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak mau lagi mendengar nama Tuhan. Tahu kenapa Bapak Ibu? Hamba Tuhan ini gagal merangkul misteri. Dia tidak bisa merangkul misteri. Bahwa dalam hidup ini, ada bagian-bagian di mana Tuhan berdiam dan tidak memberi jawab apapun. Nanti di dalam kekekalan, dia akan singkapkan semua alasannya. Bapak Ibu, mari kita belajar merangkul misteri. Jika kita gagal merangkul misteri, kita akan menjadi orang yang lebih susah dan menderita lagi. Tetapi kalau kita belajar dengan rendah hati, ya Tuhan, aku mau belajar merangkul misteri. Aku tahu tidak segala sesuatu Tuhan akan singkapkan kini dan di sini. Tapi mungkin di kekekalan Tuhan akan beritahu apa alasannya. Mari belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dengan rendah hati merangkul misteri. Bapak Ibu, ada kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu pasti sudah mendengarnya. Cerita kesaksian dari Arthur Ashe. Bapak Ibu tahu Arthur Ashe adalah seorang petenis legendaris yang luar biasa. Juara Grand Slam Bapak Ibu. Di tahun 1968 dia juara Amerika Open sebagai pemain tenis lapangan. Tahun 68 dia menjadi juara Amerika Open. Tahun 1970 dia menjadi juara di Australia Open, tempat Bapak Ibu sekarang tinggal. Dia menjadi juara dalam Australia Open. Tahun 1975 dia juara Wimbledon. Lalu Arthur Ashe 2 kali kolaps Bapak Ibu. Lalu suatu kali ketika dia kolaps, karena kolaps yang kedua Bapak Ibu, dia butuh transfusi darah. Ketika dia dilakukan transfusi darah terhadap Arthur Ashe,
Karena transfusi darah itu, kemudian dia terkena virus HIV. Penyakit AIDS, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tahun 70-an ini penyakit yang sangat menakutkan sekaligus menjijikkan yang sampai hari ini belum ada obatnya. Jadi Arthur Ashe oleh karena transfusi darah, dia terkena virus HIV. Lalu ketika dia berbaring sakit Bapak Ibu, seorang penggemarnya dari belahan dunia yang lain kirim surat kepada Arthur Ashe. Penggemarnya berkata begini, demikian banyak manusia, jutaan manusia di muka bumi. Kenapa Tuhan memilih engkau untuk mengidap penyakit ini? Itulah surat yang dikirimkan oleh penggemar Arthur Ashe kepada Arthur Ashe yang sedang terbaring di rumah sakit. Kemudian Arthur Ashe membalas suratnya Bapak Ibu. Membalas surat penggemarnya ini. Perhatikan saya bacakan kepada Bapak Ibu apa yang ditulis Arthur Ashe ketika penggemarnya bertanya. Dari jutaan manusia di muka bumi, kenapa Tuhan memilih engkau yang kena penyakit ini? Arthur Ashe berkata demikian, di dunia ada 50 juta anak ingin bermain tenis. 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. Dia berkata selanjutnya, 500 ribu belajar bermain tenis profesional. 50 ribu datang ke arena pertandingan. Dia berkata 5 ribu mencapai turnamen Grand Slam. Lalu 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal, 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya Tuhan? Jadi ketika saya sekarang dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Perhatikan kesaksian Arthur Ashe ini Bapak Ibu. Luar biasa. Dari jutaan anak yang bermain tenis, dialah kemudian yang berhasil sampai Wimbledon dan juara 1. Waktu dia juara 1, dia tidak pernah berkata kepada Tuhan, kenapa harus saya yang juara 1 Tuhan? Dia berkata kepada penggemarnya, sekarang ketika aku sakit, kenapa aku harus berkata, kenapa harus saya Tuhan? Arthur Ashe, seorang yang bisa merangkul misteri. Kenapa harus dia? Ya sudah. Mungkin memang harus dia yang terkena HIV. Apa maksud saya Bapak Ibu? Dalam hidup ini, Bapak Ibu dan saya sekali lagi harus belajar rendah hati. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, ketika engkau diberkati dengan luar biasa, pernahkah engkau bertanya, Tuhan, kenapa aku yang diberkati? Kau bukan dia. Pernahkah engkau bertanya ketika engkau disembuhkan oleh Allah, engkau bertanya, Tuhan, kenapa aku yang disembuhkan? Kok bukan dia yang disembuhkan? Ketika engkau mengalami mujizat yang luar biasa, pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku yang mengalami mujizat? Kok bukan dia? Bapak Ibu, kita kadang tidak fair. Ketika kita diberkati, kita nggak berani bertanya, kok aku yang diberkati Tuhan? Kok nggak orang itu sih? Kasihan dia. Bapak Ibu, tapi ketika kita sakit, ketika kita menderita, kita langsung selfish. Kita menjadi egosentris. Kita begitu berpusat kepada diri kita sendiri. Kita mulai berkata, kok aku Tuhan? Kok aku? Kenapa orang fasik itu baik-baik saja? Kenapa orang itu jahat kok dia baik-baik saja? Kenapa harus aku? Kenapa sekarang? Kenapa harus anakku? Begitu kita mengalami penderitaan. Kita begitu mencintai diri kita sendiri. Kita begitu egosentris. Kita mulai menuduh Allah yang bukan-bukan. Kok aku Tuhan? Padahal waktu engkau diselamatkan, pernahkah engkau bertanya, Tuhan, kenapa aku yang diselamatkan? Kok dia enggak? Padahal ketika engkau berkelimpahan, pernahkah engkau bertanya, Tuhan, kenapa aku yang berkelimpahan? Kenapa bukan dia ya? Pernahkah kita dengan rendah hati begitu? Bapak Ibu, Bethany Sydney at home. Jangan marah dengan khotbah saya ini. Jangan tersinggung. Kalau engkau tersinggung, Bapak Ibu, engkau harus berubah. Karena kalau engkau tersinggung, berarti kebenaran firman Tuhan ini benar untukmu dan untukku. Mari kita renungkan kebenaran firman Allah ini. Belajarlah sebagai anak-anak Tuhan ketika engkau mengalami penderitaan yang menyakitkan. Sebuah penderitaan yang engkau nggak tahu kenapa harus engkau yang mengalami. Belajar merangkul misteri. Dengan kerendahan hati yang seperti itu, maka Allah akan membawa kita kepada level yang lebih lanjut. Bapak Ibu, pelajaran yang kedua. Penderitaan yang paling menyakitkan yang kedua adalah ketika kita menderita, kita nggak tahu, kita nggak sadar bahwa Allah menyertai kita. Itu akan sangat menyakitkan.
Jadi yang pertama, kalau engkau menderita, engkau tidak tahu alasannya kenapa engkau yang menderita, apa penyebabnya engkau tidak tahu, itu akan menyakitkan. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, waktu kita menderita, kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesakitan yang luar biasa, kita nggak sadar bahwa Allah menyertai kita. Itulah yang dialami Ayub. Ayub menderita, dia lupa bahwa Allah menyertai dia senantiasa. Makanya ayat tadi muncul. Saya sengaja baca ayatnya semua Bapak Ibu. Saya mohon di rumah masing-masing, Bethany Sydney at Home, please baca ulang ayat itu, satu pasal itu Bapak Ibu. Bila perlu pasal sebelumnya, pasal 38 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sengaja baca Bapak Ibu semuanya. Supaya kita tahu, Tuhan mau ngomong apa sih? Apa sih arti ayat itu? Ayub kan sedang menderita. Kenapa Tuhan seperti bawa Ayub ke kebun binatang? Lalu mulai ngomong, "Hei Ayub, pernahkah engkau lihat rusa beranak?" Lalu kemudian Tuhan mulai ngomong, "Apakah engkau melihat kambing hutan?" Tuhan seperti tunjukkan kebun binatang kepada Ayub. Ayub menderita. Ayub bertanya, "Kenapa aku menderita Tuhan? Apa sebabnya aku menderita?" Tuhan bukannya jawab pertanyaan Ayub, Tuhan malah melakukan sebuah, perhatikan Bapak Ibu, sebuah terapi spiritual, sebuah terapi rohani. Dibawanya Ayub, tanda kutip Bapak Ibu, ke kebun binatang. Dia mulai tunjukkan, "Ayub, apakah engkau lihat lembu? Betapa kuat tenaganya. Tetapi apakah engkau mempercayakan pekerjaanmu kepada dia? Dan engkau menuntut hasil daripadanya untuk kemudian hasilnya itu dibawa ke lumbungmu. Pernahkah engkau melakukan itu?" Lalu kemudian Tuhan berkata lagi, "Engkau lihat itu? Kepak sayap burung onta. Kepaknya luar biasa tapi tidak punya belas kasihan. Dia bertelur. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia tutup telurnya dengan pasir sehingga kemudian panas. Tetapi dia lupa binatang liar yang lain bisa menginjak telurnya. Kenapa begitu burung unta? Karena aku tidak memberi dia hikmat sehingga dia bodoh seperti itu." Pasir panas yang disuruh mengerami telurnya. Lalu Tuhan mulai ngomong lagi tentang kuda. "Kamu tahu kuda? Perhatikan ringkiknya. Kuda, di atasnya gemerincing pedang dan anak panah. Kuda tidak pernah takut dengan peperangan. Dia tidak takut dengan para pahlawan. Begitu didengarnya suara sangkakala, dia meringkik keras. Suaranya membuat kita merinding." Jadi Tuhan mulai ngomong tentang kuda, lalu kemudian Tuhan bicara tentang burung raja wali. Kamu tahu burung raja wali? Engkau tahu sayap burung elang? Dia menaruh sarang di tempat-tempat yang tinggi. Lalu kemudian anaknya makan darah. Mau ngomong apa Tuhan Bapak Ibu? Dalam kitab syair ini, Tuhan mau memberitahu kepada Ayub. Tuhan membuat sebuah terapi rohani kepada Ayub. Tuhan mau mengatakan begini, semua binatang-binatang ini begitu hebat dan dahsyat. Di zaman Ayub Bapak Ibu, binatang-binatang itu begitu luar biasa. Di zaman Ayub binatang itu begitu spektakuler dan sulit sekali ditaklukkan oleh manusia. Ada banyak pengetahuan yang belum didapat oleh di zaman Ayub Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah Tuhan mau ngomong begini, semua binatang-binatang yang engkau anggap luar biasa ini, bagi aku biasa. Tapi binatang-binatang yang biasa ini, yang tidak aku karuniakan hikmat, aku pelihara dengan sempurna Ayub. Semua binatang ini aku jagai. Semua ekosistem yang terjadi dalam binatang-binatang ini, aku mengontrol semuanya, aku menyertai. Tuhan mau ngomong apa? Apalagi engkau Ayub. Engkau itu umatku, engkau anak kesayanganku. Kalau aku menyertai binatang-binatang, apalagi engkau, aku menyertaimu. Aku ada bersama engkau. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu engkau kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, kehilangan istri. Aku tahu semuanya Ayub. Aku hadir bersama dengan engkau. Itu yang Tuhan mau ngomong. Jadi melalui kitab syair ini, Tuhan mau ngomong dengan keras kepada Ayub Bapak Ibu. Pasal 39, Ayub, engkau menderita, tapi engkau tetap ada di tanganku. Engkau menderita di dalam lingkungan yang paling aman, di dalam tanganku. Tuhan mau mengatakan begitu kepada Ayub melalui pasal yang kita baca tadi. Bapak Ibu, apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Perhatikanlah. Penderitaan yang menyakitkan kalau engkau tidak tahu bahwa Allah menyertaimu waktu engkau menderita. Ketika engkau tidak tahu bahwa atau engkau tidak sadar bahwa Allah menyertaimu di pembaringanmu ketika engkau sakit,
Di rasa sakitmu ketika hatimu dilukai, Allah ada di sana. Ketika engkau dikhianati, Allah ada di sana. Ketika engkau berhenti dipecat dari tempat pekerjaan, Allah ada di sana. Ketika engkau sulit untuk bekerja, ketika tubuhmu sakit, ketika teman-temanmu salah mengerti, ketika engkau disalah mengerti dalam sebuah pelayanan, Allah ada di sana. Perhatikan ini Bapak Ibu, kita adalah anak-anaknya. Walaupun kita menderita di dalam tangannya. Bapak Ibu, Bethany Sydney at Home. Dari hati saya mau mengatakan begini. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu sekarang ketika wabah pagebluk COVID-19 melanda dunia. Kami di Indonesia mengalami banyak kesusahan juga. Kami di Batam secara khusus juga mengalami banyak tekanan Bapak Ibu. Saya tidak tahu dengan di Sydney, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi jika karena wabah ini engkau juga mengalami penderitaan dan kesulitan. Ingat baik-baik. Engkau menderita tapi di tangan Tuhan yang kuat. Engkau ada di tangan yang tepat. Engkau mungkin menderita tapi engkau dipelihara oleh Allah. Allah menyertaimu. Allah berdaulat menolong engkau. Allah berkuasa. Allah selalu menang dalam dirimu. Ingatlah baik-baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau sadar atau tidak? Engkau tahu atau tidak? Engkau merasakannya atau tidak? Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Karena Dia yang berkata, Dia tetap setia walau kita tidak setia. Karena itu, Bethany Sydney at Home. Saya ingin mendorong Bapak Ibu semuanya, menggugah hati kita, menguatkan dan meneguhkan diri kita masing-masing. Ingatlah, seberapa berat pun kesulitan dan penderitaanmu saat-saat sekarang ini, ingatlah Allah berkuasa menyertaimu. Ingatlah, engkau kalaupun menderita, engkau menderita di tangan Allah yang hidup. Tenangkanlah jiwamu. Orang yang menderita, tapi dia tahu ada Tuhan menyertai luar biasa, maka dia akan lebih tenang. Jiwanya lebih tentram, sehingga dia bisa merespon lebih baik. Orang yang sadar bahwa Tuhan bersama dengan dia ketika walaupun dia dipecat dari pekerjaan, walaupun dia mengalami banyak kesulitan, tapi dia tahu Tuhan menyertai. Orang seperti ini akan sanggup berdiri tegak menghadapi banyak badai kehidupan. Bapak Ibu, pelajaran yang kedua, apa penderitaan yang paling menyakitkan? Kalau kita menderita kita nggak sadar bahwa Allah menyertai kita, itu akan sangat menyakitkan. Tapi kalau kita sadar bahwa Allah menyertai kita, tenanglah jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ingatlah. Yang terakhir Bapak Ibu. Apa pelajaran yang terakhir? Yang terakhir. Penderitaan Tuhan izinkan. Ingat, penderitaan tidak berasal dari Allah. Kita mengalami penderitaan karena dunia telah rusak. Dunia telah jatuh ke dalam dosa. Orang lain yang konyol, orang lain yang lalai, kita bisa kena. Orang lain yang bodoh kita bisa kena karena kebodohan orang lain. Kita bisa banyak kena kesulitan, kena penderitaan. Karena itu pelajaran yang ketiga, ingatlah baik-baik. Penderitaan itu untuk mengembangkan kemampuan pola kerja jiwa kita. Perhatikan Bapak Ibu, sekali lagi penderitaan itu untuk mengembangkan kemampuan pola kerja jiwa kita untuk bisa bersimpati dan menghibur orang lain ketika mengalami penderitaan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan supaya ditarik mengembang pola kerja jiwa kita itu. Kita belajar menjadi orang-orang yang bisa bersimpatik kepada orang lain. Sehingga kita bisa menghibur orang lain ketika dia mengalami kesulitan hidup. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa ada orang yang arogan? Kenapa ada orang yang begitu sok? Kenapa ada orang yang begitu sombong dan tinggi hati? Karena belum kena batunya. Coba ketika seseorang sudah terkena batunya, dia akan belajar untuk rendah hati. Apa maksud saya? Ini poinnya Bapak Ibu. Saya cerita tentang diri saya. Ini bagian terakhir kesaksian saya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Poin yang ketiga. Begini Bapak Ibu. Saya 10 tahun lalu terkena teroid. Bapak Ibu mungkin tahu beberapa. Bapak Gembala, Bapak Pastor Hanhan tahu saya ada penyakit teroid Bapak Ibu. Saya terkena teroid Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah teroid itu hormon. Di mana hormon kita itu memberi signal negatif ke otak. Yang seharusnya A, tapi informasi yang ditangkap otak B. Jadi kadang-kadang ada, dalam bahasa Jawa disebut selegenje. Ada ketidaksesuaian antara informasi yang dikirim hormon ke otak dan respon otak terhadap hormon tersebut. Saya terkena teroid itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Orang yang terkena teroid pertama gampang sekali marah. Dia gampang meledak, lalu kemudian menyesali amarahnya. Lalu kemudian orang-orang yang teroid itu kebanyakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kagetan.
Mereka kaget, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian yang lain lagi, kalau khotbah Bapak Ibu, lalu kemudian ada orang jalan, konsentrasi langsung buyar. Kalau saya khotbah, lalu tiba-tiba ada orang keluar ruangan, konsentrasi saya langsung bingung. Poin khotbah bisa hilang, konsentrasi langsung buyar. Itu salah satu yang paling saya sulit sekali waktu saya khotbah. Tapi oleh anugerah Allah, Tuhan tolong saya banyak hal Bapak Ibu. Ini yang saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saya terkena penyakit ini, saya mulai bisa simpatik kepada mereka yang terkena tiroid. Dulu saya nggak tahu penyakit ini. Saya nggak paham tentang penyakit ini. Saya kaget kenapa ada pendeta dari mimbar lagi khotbah, kemudian ada anak-anak lari-lari, kemudian dia ngamuk. Anak-anak itu suruh diam. Saya kaget ada pendeta marah ketika anak-anak bermain, ketika kemudian dalam khotbah ada orang yang kemudian coba keluar ke toilet, dia ngamuk, dia marah. Saya bingung, kok bisa begitu ya? Tetapi setelah saya terkena tiroid, saya belajar, oh itu sebabnya. Orang yang terkena tiroid betapa sulit sekali mengontrol emosinya, mengontrol konsentrasinya sehingga gampang sekali teralihkan lalu kemudian implikasinya dia marah di permukaan. Bapak Ibu, tetapi setelah saya terkena tiroid, saya lebih bisa bersimpati kepada orang yang terkena tiroid. Yang lebih menarik, saya bisa menghibur mereka. Saya bisa cerita kepada mereka, aku kena tiroid, tapi Tuhan tolong aku kok. Tuhan juga bisa tolong kamu. Bapak Ibu, sebelum saya terkena tiroid, saya tidak bisa bersimpati kepada orang yang terkena tiroid. Karena saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya nggak tahu situasi mereka. Tapi setelah saya terkena tiroid, saya paham situasi mereka, saya bisa lebih mengerti, saya bisa lebih memahami. Jadi Tuhan izinkan saya mengalami itu supaya saya belajar pola kerja jiwa saya itu ditarik berkembang. Supaya belajar untuk bersimpatik kepada orang dan belajar menghibur orang lain yang juga terkena tiroid. Begitulah dengan Bapak Ibu dan saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan supaya apa Bapak Ibu? Kita bisa menjadi orang yang bersimpatik. Sehingga kita mengerti pergumulan orang lain, kita bisa menghibur mereka. Bapak Ibu, kenapa ada orang yang tidak bisa bersimpatik? Ada orang yang begitu sulit berempati, begitu kepala batu. Kadang-kadang orang kepala batu perlu dibiarkan benturan dengan tembok supaya dia tahu ada yang lebih keras dari kepalanya, yaitu tembok. Orang yang kepala batu kadang-kadang perlu kena benturan keras supaya kemudian bisa belajar berempati. Sekali lagi, orang-orang yang paling sulit berempati biasanya karena belum mengalami penderitaan yang serius. Tapi mereka yang telah mengalami penderitaan yang serius, orang-orang seperti itu lebih mudah diajak berbicara, lebih berempati, dan lebih bisa menghibur orang lain karena dia pernah mengalami. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan untuk mengembangkan pola kerja jiwa kita supaya semakin matang, semakin dewasa, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bethany Sydney at Home, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan engkau, menghibur engkau. Percayalah Allah berdaulat memelihara umatnya. Dalam semua situasi yang paling sulit pun Allah berdaulat memelihara Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, Dia akan memberkati Bapak Ibu, Dia akan menolong Bapak Ibu, Dia akan menguatkan dan menghibur Bapak Ibu. Dia akan menganugerahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika Bapak Ibu dan saya bisa belajar merangkul misteri, lalu kemudian yang kedua, punya kesadaran bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan ketiga, bahwa Tuhan izinkan untuk mengembangkan pola kerja jiwa kita. Melalui penderitaan, pola kerja jiwa kita dididik semakin indah, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain waktu. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak John, sungguh luar biasa pesan firman Tuhan. Saya sangat diberkati. Memang dalam keadaan pandemi ini saya percaya kondisi Batam dengan Sydney ya mirip-mirip. Ya kita saling mendoakan. Terima kasih sekali lagi Pak John. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, wow luar biasa. Tuhan berdaulat memelihara saya. Saya mau saudara tulis di live chat pesan firman Tuhan ini, katakan saya dipelihara Tuhan. Jika saudara ibadah melalui Facebook, katakan saya dipelihara Tuhan. Mari kita respon kepada firman yang disampaikan Pak John. Taruh tangan saudara di dada, katakan saya dipelihara Tuhan. Oh haleluya. Jadi kalau
ada sesuatu yang terjadi, penderitaan yang terjadi, mari kita rangkul misteri. It's okay untuk kita tidak mengerti, tetapi yang paling penting bahwa Tuhan menyertai kita dalam penderitaan dan kita akan menjadi berkat. Luar biasa sekali. Sebelum kita tutup ibadah ini, saya tidak akan bosan untuk bertanya kepada saudara, sekalipun saya tahu banyak di antara saudara sudah terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah mungkin ada di antara saudara yang belum menerima dia, atau saudara perlu dan saudara tahu saudara perlu mendedikasikan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Yesus Kristus Tuhan, saudaraku, yaitu Tuhan yang menyertai saudara. Dan kalau saudara belum, ini saatnya pastikan saudaraku engkau punya Yesus. Ya, beberapa hari yang lalu saya diingatkan bahwa ada jemaat kita dari Awaken usia 12 tahun yang menyala-nyala dan rindu mau dibaptis ya. Dan saya berbicara dengan orang tuanya ya, dan orang tuanya berkata bahwa anak ini menyala-nyala dan rindu mau dibaptis. Saya berkata mungkin kita perlu tunggu sampai New South Wales government ease some of the restriction dan kita akan lakukan baptisan air ya. Tetapi ada pertanyaan. Bapak itu bertanya, anak saya selalu bertanya, saya bingung kapan, bagaimana jawabnya, bahwa sebetulnya kapan nama saya dicatat dalam buku kehidupan. Wow, anak 12 tahun, saudara-saudara menyala-nyala. Saya jadi teringat waktu saya terima Yesus Kristus Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, pada saat engkau menerima Yesus Kristus Tuhan, pada saat itulah nama saudara dicatat di dalam buku kehidupan. Jika ada di antara saudara yang belum menerima, buka hati saudara, hanya ucapkan doa yang sederhana ini, Tuhan Yesus, ampuni dosaku, masuklah dalam hatiku, aku jadikan engkau Tuhan dan Juru Selamatku, aku menerima engkau dalam nama Yesus. Katakan amin, amin, amin. Satu doa yang sederhana. Jika saudara menaikkan doa itu, saya percaya engkau lahir baru, nama saudara dicatat, dan engkau punya keselamatan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semuanya dimanapun saudara berada, kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati saudara berlipat kali ganda 1000 kali. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sambil membuka kedua tangan kita. Kiranya Tuhan menambahi aku 1000 kali lagi dari jumlahku sekarang, dan memberkati aku seperti yang dijanjikannya kepadaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami membuka kedua tangan kami, menengadahkan wajah kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan berdaulat, berkuasa memelihara kami. Sekalipun kami tidak mengerti ya Tuhan, kami tahu Tuhan menyertai kami melewati semua persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya saat ini berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara semua. Bahkan 1000 berkat turun atas saudara, mengurapi, memulihkan, menyembuhkan, dan membuat apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat Tuhan ini atas engkau, atas keluargamu, atas anak-anakmu, atas cucu-cucumu, mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jangan matikan dulu ibadah ini, sebab kita akan menyaksikan video official music video dari Bethany Sydney Worship tentang 1000 berkat. Saya percaya berkat Tuhan turun atas saudara. Terima kasih sudah join. Sampai jumpa minggu depan. Kita masih ada di Bethany Sydney at Home. Salam 1000 berkat.
memberkati aku seperti yang dijanjikannya kepadaku. Kiranya Tuhan menambahi aku 1000 kali lagi dari jumlahku sekarang, dan memberkati aku seperti yang dijanjikannya kepadaku. Dan memberkati aku seperti yang dijanjikannya kepadaku. Dan memberkati aku